Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'irin as-salihin amin. Qala sahibu syarhil wasiyah ya. Ini terkait masih pembahasan sebelumnya minggu kemarin, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas adalah kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah, niatnya hanya taqarrub ilallah, melainkan untuk mendekatkan diri, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena makhluk, bukan karena manusia, bukan karena yang lainnya. Itulah atas ikhlas. Kiri, paling atas kiri. Itulah ikhlas. Ikhlas ngajinya cuma sebentar, tapi kita ngamalinnya seumur hidup. Berat banget pokoknya kalau ikhlas. Ya. Kalau misalnya lawannya ikhlas, pembahasan sebelumnya adalah asyirku. Ya. Atau al-isyraku. Syirik. Maksudnya apa? Syirik khafi. Ada kalanya syirik menyekutukan. Dalam tujuan itu ada tujuan bukan selain Allah. Terkadang kita kalau amal ibadah kita bukan karena Allah, enggak karena ikhlas, tujuan atau ibadah yang berformat, yang formatnya akhirat, yang gambarnya akhirat, hanya menjadi amal perbuatan dunia, bukan perbuatan akhirat. Sebaliknya, terkadang ada amal perbuatan yang bersifatnya dunia, kemudian menjadi format akhirat. Pembahasan sebelumnya kayak tidur. Ya. Kalau nama masalah, seandainya seseorang tidur, tujuannya biar apa? Agar istirahat, agar untuk menguatkan diri, agar ibadah nanti ketika bangun malam atau sholat subuh menjadi kuat, aktivitas ibadah jadi enak. Kalau tidurnya diniatin buat ibadah, agar beribadah, sholat subuh, sholat lainnya, ibadah lainnya jadi kuat, maka tidurnya bernilai ibadah. Harus diniatin. Kan begitu. Terkadang amal akhirat menjadi perbuatan dunia. Kenapa? Karena jeleknya niat. Di ta'lim kan begitu. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyat min amalil akhirah. Betapa banyak amal perbuatan yang formatnya, bentuknya bersifat perbuatan dunia, karena baiknya niat maka menjadi amal perbuatan akhirat. Kayak ini, kayak tidur, kayak makan, kayak minum, agar punya tenaga ketika ibadah dia makan, maka bernilai ibadah. Yang paling gampang begitu biar pahala kita banyak. Makan, minum, tidur, diniatin, nanti biar ibadahnya jadi kuat, jadi seger. Begitu sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah wa yasiru thumma yasiru min amalid dunya bisu'in niyat atau kama qol fi ta'lim muta'allim. Dan betapa banyak amal perbuatan akhirat menjadi nilai dunia karena apa? Jeleknya niat, karena dia atau sum'ah atau pamer. Nah, niatnya perbuatannya bernilai akhirat menjadi hanya nilai dunia saja. Sedekah misalnya untuk pamer, ria, nah menjadi perbuatan dunia. Makanya sulit ikhlas ini. Wa qala sahibu syarhil wasiyati, dan berkata siapa pengarang syarah wasiat, wa kamalul maqamil ikhlas yahsulu bi syuhudil abdi inna amalahu shalihah makhluqun lillahi ta'ala. Adapun
sempurnanya makom ikhlas, sempurnanya makom ikhlas itu yasulu bisa tercapai bisyuhudil abdi, dengan menyaksikannya abad, anna amalahu sholihah, bahwasanya amalnya dia yang soleh, amal solihnya makhlukun, ialah diciptakan lillahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, ala sabilil yakin, atas jalan yang yakin. Laisa lahu, tidak ada, lahu bagi abdun, minhu dari amal, siwa nisbatit taklifi faqat, melainkan hanya menisbatkan, menyandarkan pembebanan ibadah faqat saja. Nah ini ya, tingginya, sempurnanya makom akhirat, makom ikhlas. Bisa gimana? Bisa dicapai dengan apa makom ikhlas yang sempurna? Ya, dia melaksanakan amal soleh, ya, dia menyaksikan, meyakini amal solehnya dia, amal ibadahnya dia, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menciptakan. Ya, saya bisa beribadah, bisa sholat, ini Allah yang menjalankan, Allah yang gerakin saya. Alhamdulillah ya bisa duduk di majelis ilmu karena Allah yang gerakin saya, bukan karena perbuatan saya, tetapi Allah yang gerakin hatinya saya. Kalau saya mah cuman wajib ngaji doang, wajib ibadah doang, tetapi Allah lah yang nyiptain, yang menggerakkan amal ibadahnya saya ini, dan gitu. Itu sempurnanya makom ikhlas. Kemudian juga tanda-tandanya ikhlas. Kalau kata Imam Ghazali ada tanda-tandanya ikhlas. Tanda-tandanya ikhlas apa diantaranya? Kata Imam Ghazali, ketika kita melakukan amal ibadah, misalnya sedekah atau sholat yang lainnya, sholat sunnah, ketika kita melaksanakan ibadah baik di hadapan orang, baik ada orang maupun enggak ada orang, sama aja kita melaksanain ya, sama aja, bukan karena pengen dilihat orang. Dalam keadaan sendiri sholatnya emang begitu rajin, kemudian dalam keadaan ramai emang begitu dia ngerjain ibadahnya. Sepi maupun rame maupun ada orang, begitulah ibadahnya. Bukan karena dibuat-buat, karena pengen dilihat orang tua misalnya, atau karena pengen dilihat mertua biar lebih waduh mantu gua rajin banget ini. Bukan karena itu, sama aja di hadapan orang maupun nggak ada orang, sama aja. Kemudian juga kalau misalnya dia bisa membedakan itu, kalau misalnya niatnya amal ibadahnya sama di hadapan orang atau enggak ada orang, kalau dia belum bisa membedakan itu, bahwa kharijun dari murninya keikhlasan, bahwa kharijun an sofwil ikhlas, maka dia tidak termasuk dari murninya keikhlasan. Kita kan kalau sholat kan begitu, saban hari itu kita laksanain, tetapi kadang-kadang kita kagak ngerasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, semata-mata lillahi rabbil alamin, karena Allah Ta'ala. Wa man syahida amalahu khalqan lillahi ta'ala ala sabilil yaqin lam yatlub alaihi thawaban. Dan barang siapa yang menyaksikan, yang bersaksi amalahu kepada amalnya
khalqan ialah diciptakan lillahi ta'ala oleh Allah Ta'ala ala sabilil yakin atas jalan yang yakin. Dia yakin, dia bersaksi bahwasanya amal ibadahnya Allah lah yang bikin, Allah lah yang gerakin. Lam yatlub alaihi thawaban, maka tidak menuntut man itu alaihi atas amal ibadahnya thawaban kepada pahala. Bodoh amat. Karena Allah yang gerakin. Masalah pahala mah udah urusan Allah. Yang penting Allah yang gerakin saya. Yang penting patungan. Walam tatrukhu afatul amali salasati, dan tidak kena baginya afatul amali salasati, apa penyakit amal atau pekerjaan yang tiga. Dia kagak kena tiga penyakit amal yang tiga itu. Wahia ar-riya'u wal kibru wal ujubu. Adapun penyakit tiga itu adalah ria, pengen dilihat orang, wal kibru dan sombong, wal ujubu dan bangga diri. Tuh, Gara-gara gue itu. kalau dia merasa saya nih yang gerakin ibadahnya saya. Kalau dia merasa begitu, Allah yang gerakin, Allah yang bikin, bukan semata-mata karena perbuatannya dia, maka dia enggak nuntut sama Allah, nuntut pahala, dan kagak kena penyakit yang jelek, penyakit jelek yang tiga itu, ria, sombong, dan bangga diri. Ria, karena dilihat orang, biar dilihat orang. Kalau didengar orang namanya sum'ah. Kalau ria, pamer, biar dilihat orang. Ya, dikit-dikit update status. Alhamdulillah gini. Duit sebulan. Alhamdulillah kelar sholat duha, alhamdulillah ngaji Quran. Iya itu. Tapi ria begitu mah bahasa kasar, untuk motivasi yang lain mah gak apa-apa. Iya, beda lagi. Tujuannya begitu gimana kan? Ini tujuannya maksudnya biar ngasih tahu orang, biar Iya. gitu. Ngajak. Biar pada ngaji gitu maksudnya. Biar yang lain ngikut. Biar yang lain juga ngikut. Iya. Kalau tujuan motivasi nggak apa-apa, buat motivasi. Gak apa-apa ngajak. Kalau ngingetin saya sholat malam itu, yuk wayai gitu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, iya. Apa? Ria buat beribadah mah. Nanti juga lama-lama rianya hilang, jadi Itu kan urusan hati. Iya. Ini kan urusan hati, makanya kan kita wajib juga belajar tentang af'alul qalbi, ya, tentang gerak-gerik hati kita. Itulah, ya, karena semua nilai ibadah kan tergantung hatinya kita. Hati kita ria, hati kita sombong, ya gugur pahalanya. Biar pamer, biar dilihat orang. Kalau biar didengar orang namanya sum'ah. Ya, sum'ah. Waduh, dia dermawan banget loh. Si Sanu begini masa dia gitu. Dia kagak lihat tapi dia cuma dengerin doang. Nah, itu namanya sum'ah. mantap. Kemudian sombong dan ujub, bangga diri. Alhamdulillah, ya gua nih ibadahnya rajin. Memang kayak lu nih gitu. Dapat kain. Nah, tujuannya. Dapat kain. Kalau tujuannya buat motivasi, nggak apa-apa. Makanya diajarin sama Nabi agar supaya ibadah kita nggak riya, ikhlas karena Allah. Nabi berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah ya sifat sarirati, sifat sembunyinya aku adalah lebih baik
dari sifat tampaknya aku, dari sifat yang terang-terangannya aku ini, dan jadikanlah perbuatan aku yang terang-terangan ini yang nampak solihatan, ialah baik, ialah soleh. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihah. Itu doanya Nabi. Jadi ikhlas, mukhlishina lahuddin, kita ngelaksanain ibadah ikhlas karena Allah Ta'ala. Memang berat kalau ikhlas mah. Sedekah apa berat ikhlas. Jadi istilah kalau kata ulama kemarin kan begitu. Kalau kita masih belum bisa bedain pujian orang, ya, perhatian orang sama caciannya orang, itu belum dikatakan ikhlas. Ya. Belum lihat pandangan orang sama pandangan pohon atau pandangannya binatang, itu belum dianggap ikhlas katanya. Jadi orang dianggap pohon sama aja udah, kan gak ada sombong. Pohon gak bisa ngomong, gak bisa apa? Pohon pisang. Dibongkarnya. Ya, yang paling bagus mah kalau misalnya ngelakuin ibadah, ya kalau nggak bisa ngelakuin ibadah kayak BAB, kayak berak, nah itu cakep banget tuh. Guyur. Kalau mas orang BAB itu gak ngungkit-ngungkit, agak diingetin sama dia, wah tadi begini. Iya, kemarin gue BAB begini, dulu nggak bisa. Ikhlas tuh itu ikhlas. Bau. Makan enak, sayang ini kurang banyak kan? Dikit-dikit aja. Sedikit aja. Bungkus. Kagak begitu. Abi mau dibungkus tak? Sayang. Justru biar puas semuanya kan begitu. Ikhlas deh itu. Wa syu'batu sadisatu wal arba'una al-farahu bi ta'ati wal huznu an fuqdaniha wan nadamu ala fi'lil ma'siyah. Wa syu'batu sadisatu wal arba'una, adapun cabang yang ke-46, al-farahu ialah senang, gembira, bitaati dengan ketaatan. Ketika dia ngelaksanain ketaatan, ngelaksanain ibadah, dia senang. Wal hazanu atau wal huznu sama aja, dan sedih ala fuqdaniha atas ketertinggalan taat. Sedih atas ketinggalan taat. Wan nadamu, dan menyesal ala fi'lil maksiyati, atas melakukan maksiat. Astagfirullah. Ini cabang yang ke-46. Iya, girang, demen, senang ketika dia melaksanain taat, ya, melaksanain ibadah, senang banget. Alhamdulillah, dan gitu bisa sholat isya berjamaah, agak pakai digerok-gerokin dulu. Alhamdulillah datang tepat waktu ngajinya, kagak usah ya Robbi bil sampai kelar dulu. Apa itu? Baik ada ya Robbi bil apa kagak, tetap berdatang kan begitu. Senang melaksanakan ibadah, ya, dan sedih ketika enggak melaksanakan ibadah. Iya, nyesel dia. Nyesel kagak melaksanakan ibadah. Wah, nyesel banget. Malam Senin misalnya kagak ngaji dan begitu. Nyesel, tapi kagak diulangi lagi sama dia. Iya, nyesel banget gua kemarin kagak ngaji. Ini kagak ngaji lagi. Hari ini kagak ngaji lagi, teman. Bohong itu. Hatinya tertutup.
Pakai apaan nih? Waduh, dia nyesel ini, ketiduran, kecapean. Dia bangun-bangun dari jam 10 kagak ngaji ini. Ngopinya aja dah. Gara-gara tadi hari Minggu capek misalnya. Ya ngapain? Ya alasan dulu. Waduh, gara-gara main burung ini gue kecapean ini. Ketiduran di sidang ngaji. Sedih dia dan nyesel ngelakuin maksiat, senang ngelakuin taat dan sedih dan nyesel ngelakuin maksiat gara-gara kecapean main burung. Waduh, pas mainnya ketinggalan kecapean dan gitu ketiduran main burung garang dilepas sama dia dari Monas dibawa ke Haji Dogol. Waduh, udah ada ngeplek-ngeplek gitu kan. Waduh, balik lagi tuh burung. Coba lagi yang paling jauh sampai CI dilepas, udah mau pulang-pulang. Kecapean dah, waduh ngajinya ternyata ketiduran gitu. Nyesel dia, waduh nyesel dah, aku besok kagak ngelakuin lagi dah. Kalau hari Minggu mah udah, iya. Asar pokoknya udah kelar dah, mau punya istirahat udah, gitu. Rapi. Akan tetapi gimana senang dengan ketaatan? Lakin la Buddha ayyakuna farahu bi ta'ati min haitsu innaha fadlun minallahi ta'ala wa taufiqun minhu lahu. Nah itu. Senang dengan ketaatan, senang lakuin taat, akan tetapi ada catatannya. La Buddha ayyakuna farahu. Tidak mesti, tidak boleh tidak, atau mesti ayyakuna ada farahuhu apa kesenangannya bita'ati dengan ketaatan min haitsu innaha bahwasanya ketaatan itu fadlun minallahi ta'ala adalah fadl kelebihan keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala wa taufiqun dan pertolongan minhu lahu minhu dari Allah lahu kepada man itu kepada orang itu. Senang alhamdulillah, makasih ya Allah bisa sedekah, ini adalah rezeki lebih. Hadza min fadli rabbi, ini adalah fadl keutamaan kelebihan yang Allah berikan kepada aku dan taufik pertolongan Allah kepadaku. Taufik biasa diartikan pertolongan. Asalnya taufik adalah khalqu qudrati ta'ati lil abdi. Itu definisinya taufik. Khalqu qudrati ta'ati lil abdi, menciptakan kemampuan ketaatan lil abdi kepada seorang hamba. Allah membuat hamba itu menciptakan kemampuan pada diri seorang hamba, menciptakan kemampuan ketaatan pada seorang hamba, itu asalnya taufik. Ya, disingkat menjadi pertolongan. Kita biar enaknya. Ya, senang dengan ketaatan, senang dengan amal ibadahnya, tapi dia ngerasa bukan dari pribadi dirinya. Bukan karena hasil jeripayahnya, bukan karena apa. Ini adalah rizki yang Allah titipkan kepada aku. Misalnya sedekah, ini adalah rizki yang Allah berikan, rizki lebih yang Allah titipkan kepada saya. Memang harus disedekahin gitu. Mudah-mudahan biar tambah lebih lagi gitu. Amin. Keutamaan sedekah kan begitu. Mana kosomin sodakotin bal yazdad diulang sampai 3 kali saya. Tidaklah berkurang harta yang disodakokan, akan tetapi akan bertambah dan terus bertambah. Ya. Jawabannya itu 3 itu. Jangan medit. Bertambah. Makanya kalau rizki yang mau bertambah harus bersedekah. Jangan pelit, jangan kikir, jangan medit, apalagi sampai anu kuning.
disensor anu kuning gitu ya. Kama qala Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Surah Yunus. Huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi sebab fadl dari Allah, karunia Allah, wa bi rahmatihi dan rahmatnya Allah, fabidzalika maka dengan itulah falyafrahu bergembiralah kalian. Karena karunia yang Allah berikan, karena rahmat yang Allah berikan kepada kita, maka falyafrahu bergembiralah, senanglah. Wala yang bagi dan tidak seyogianya ayyakuna ada farahuhu apa kesenangannya orang biha dengan taat, ngelakuin taat, li ajli annaha barazat min fi'lihi, li ajli innaha barazat karena semata-mata bahwasanya taat itu barazat ialah tampak, ialah muncul min fi'lihi dari perbuatan pribadinya. Fahadza mazmumun maka adapun ini kalau dia ngerasa hasil perbuatan dirinya itu adalah mazmumun, tercela. Jadi dia ngerasa ya, ketaatan yang dia kerjain, yang dia laksanain adalah fadl dari Allah, karunia yang Allah berikan kepada dirinya, bukan karena gua nih, bukan karena pribadinya. Nanti timbulnya sombong di situ. Wala budda ayyakuna hazanuhu ala fuqdani ta'ati ma'al qiyami biha. Wala budda dan harus ayyakuna ada huznuhu apa kesedihannya ala fuqdani ta'ati atas ketinggalan ta'at, ketinggalan ketaatan, enggak ngelakuin ketaatan, ma'al qiyami biha bersama melaksanakan biha dengan taat. Ya sedih karena ketinggalan berjamaah misalnya, ketinggalan ngelakuin ibadah, ketinggalan ketaatan, dia nyesel. Ma'al qiyami biha bersama ngelakuin lagi, ya melaksanakan lagi. Waduh, ya kemarin udah ketinggalan, nggak boleh ketinggalan lagi nih, sambil dia kerjain kan gitu. Bukannya nyesel, tapi malah diulangi lagi sama dia, agak dilakuin. Sama aja bohong itu kan. Mengejek namanya. Wa illa fahuwa min alamatil khida bi nafsihi. Fahuwa maka adapun itu min alamatil khida'i bi nafsihi, ialah termasuk tanda-tandanya menipu, penipuan binafsihi kepada dirinya sendiri. Wa man lam yazal ala fawati ta'ati dan barang siapa yang enggak sedih ala fawati ta'ati atas ketinggalan melaksanaan ketaatan, wa lam yandam dan tidak menyesal ala fi'lil maksiyati atas melakukan maksiat, fahuwa min alamati mauti qalbihi maka itu tanda-tanda, termasuk tanda-tanda mati hatinya. Dia kagak sedih ketaatan ibadah, kagak ngelaksanain, ditinggalin dia kagak nyesel. Kemudian dia kagak sedih kagak, nyesel kagak. Nah itu termasuk dari tanda-tanda matinya hati. Hatinya bukan lobet lagi, udah mati hatinya. Iya. Hatinya udah ngedrop udah. Kalau misalnya HP udah lobet,
kita bingung nyari chargeran minjem sama temen, punya powerbank nggak minjem ini, giliran hatinya udah lowbat, ya kagak bersolawat sama Nabi, nggak beribadah, waduh dia kagak bingung, santai-santai aja, malah balik itu, charger dong, cas dong hatinya, Charger biar di. cakep. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Man barang siapa sarrat yang menyenangkan hu kepada man hasanatuhu apa kebaikannya, wa sa'at dan membuat jelek hu kepada man sayyi'atuhu apa kejelekannya, keburukannya, fahuwa mu'minun maka adapun dia mukminun, dialah orang-orang mukmin. Siapa kebaikannya bikin dia girang, bikin dia senang, dan kejelekannya bikin dia sedih, maka dia adalah orang mukmin. Mukmin. Ada muslim, ada mukmin. Ya, mukmin lebih tinggi daripada muslim. Ya, kadang-kadang muslim cuma KTP-nya doang, Islam begitu. Ibadah kagak orang tuh. Islam KTP itu dia ya. Nah itu kalau misalnya senang dengan ketaatan dan sedih karena ketinggalan dalam ngelakuin ketaatan dan nyesel ngelakuin maksiat, itu adalah cabang iman yang ke-46. Bagaimana kalau misalnya saya udah mulai rajin, udah mulai bermujahadah, udah mulai berjuang, tapi kadang-kadang sering kebawa sama temen ini kan gitu. Sampai lupa saya jadi malas lagi. Iya. Sampai saya malas lagi ngelakuin ibadah karena lupa, terbawa karena lalai, atau terbawa sama temen bagaimana dan itu. Harus cepat susul, langsung dulu. Fa ini betuli tabi waflatin au suhbatin fi majlisin fatadarukan muharwilan dan gitu. Kalau misalnya kita diuji, dicoba dengan kelalaian, waduh udah mulai lalai kita nih, udah mulai rada ogah nih ngaji kan gitu, udah mulai rada ogah karena lalai kita, atau karena suhbah, atau karena temen, karena CS, teman-teman kita jarang pada ibadah, jarang pada ngaji, jarang pada sholat berjamaah, fatadarukan muharwilan maka susullah dengan buru-buru, kejar dengan cepat-cepat. Agar apa? Agar enggak masuk tanda-tanda matinya hati. Ya, di antara tanda-tanda orang bertobat, ya, nyesel sama dia ngelakuin perbuatan maksiat adalah dia tinggalin teman-teman yang ngajak dia kepada kejelekan. Dia tinggalin teman-teman yang ngajak kepada kemaksiatan, yang bikin lalai sama Allah, ditinggalin sama dia, kan gitu. Biar apa? Biar enggak kebawa lagi, biar enggak kebawa arus. Cabang yang ke-47 panjang ini. Bawah tentang taubat ini. Khusus bab tobat. Ya, sedikit kita baca dan biar minggu besok, minggu besok ini. Wa syu'batu sabi'atu wal arba'una at-taubatu. Adapun cabang yang ke-47, at-taubatu ialah taubat. Ya, taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah
dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa makna nusuhi, dan adapun makna nusuh, nasihat itu nasuha. Wa makna nasuhi, dan adapun makna nasuhi, al khalisu lillahi ta'ala, ialah murni semata-mata karena Allah Ta'ala. Khalian sepi, khalian sepi, anis syawaibi, dari campuran-campuran kotor, dari campuran kotor atau dari campuran air, campuran kejelekan yang lainnya. Itu makna nasuha. Apa makna nasuh? Adalah al khalisu lillahi ta'ala, taubatnya murni karena Allah Ta'ala, Enggak ada embel-embel. iya, enggak ada karena yang lainnya. Itu makna taubatan nasuha, kagak mau laksanain lagi. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu habibullahi wa taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, la dzambalahu masalahnya. At-taibu, adapun orang yang bertaubat, habibullah, ialah kekasih Allah. Orang yang taubat adalah kekasihnya Allah. Wa taibu, dan adapun orang yang bertaubat, minadz dzambi, dari dosa-dosanya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang kagak punya dosa. Tuh, bagusnya taubat begitu tuh. Taubat, ya. Jangan sampai taubat ketika udah terjerumus ngelakuin lagi. Harus taubat, karena orang yang bertaubat dari perbuatan dosa-dosanya, orang yang bertaubat dari dosa-dosanya adalah seperti orang yang kagak punya dosa. Wah, udah enak banget udah. Makanya orang yang udah bertaubat jangan diejek-ejek lagi. Ya, biasanya lu begini. Tobat Ya, coy. udah taubat ya. Tobat coy. Tobat coy gitu bi. Nah ini wa min ma'ani taubati, dan ialah termasuk makna-maknanya taubat. Apa makna-maknanya taubat? Tarik. Syarat-syaratnya taubat apa aja? Tarkul ma'asi fil hali, meninggalkan kemaksiatan fil hali, seketika. Langsung dia tinggalin maksiat yang dia kerjain. Kagak pakai mikir-mikir lagi ya. Kagak pakai pikir-pikir lagi. Kabur aja udah. Wal azmu ala tarkiha, dan berazam, bertekad. Kalau bahasa kita janji, bertekad ala tarkiha, meninggalkan, atas meninggalkan maksiat. Udah berazam kagak mau ngulangin lagi. Fil istiqbal, di waktu yang akan datang. Berazam, udah tekad, udah janji kagak mau ngelakuin lagi. Ulah. Udah kapok dah. Ulah. Jangan. Wa tadaruku ma sabaqa minat taqsiri, dan menyusuli sesuatu, menyusuli kemaksiatan, ma isinya ini kelalaian, menyusuli sesuatu sabaqa yang telah lalu, apa ma minat taqsiri, berupa kelalaian. Dia susulin tuh, dia kelalaian, kelengahan dia di waktu-waktu yang telah lalu, dia susulin, dia ganti dengan amal ibadah yang bagus-bagus, diganti sama dia, disusulin sama dia. Sholatnya Fi sabiqil ahwali, wa tadarukuma, dan menyusuli sesuatu sabaqo yang telah lalu, minat taksiri, berupa kelalaiannya, fi sabiqil ahwali, pada keadaan yang telah lalu dia susulin. Wadzalika, dan adapun hal itu meninggalkan maksiat dalam seketika, la yusyakku fi wujubihi, ialah tiada keraguan, fi wujubihi, dalam kewajiban hal itu.
Jadi yang pertama harus benar-benar ninggalin maksiat yang dia kerjain. Itu. Wa amman nadamu ala ma sabaqa, dan adapun menyesal atas perbuatan yang telah lalu, wa tahazzunu, dan sedih alaihi atas perbuatan yang telah lalu, fawajibun, maka ialah wajib nyesel. Nyeselnya wajib. Wa huwa, adapun nyesel itu ruhut taubati, ialah ruhnya taubat. Kama qalahu al-Ghazali, sebagaimana keterangan bahwasanya nyesel adalah ruhnya taubat, keterangan yang dikatakan oleh Al-Ghazali, Imam Ghazali. Wa ila dzalika, dan kepada hal itu menyesal, asyaron nazimu biqaulihi, memberi isyarat siapa nazim, pengarang nazoman, biqaulihi, dengan perkataannya, wa antan nadimu, adapun kamu ialah nyesel. Nah, ini syarat-syaratnya taubat. Yang pertama, dia tinggalin maksiat yang dia kerjain. Yang kedua, berazam, bertekad kagak mau ngelakuin lagi. Yang ketiga, dia susulin, dia ganti kemaksiatan perbuatan yang dia lalaikan, kemaksiatan atau kelalaian yang dia kerjakan, diganti dengan yang lebih baik lagi. Kalau di Nazom Hidayatul Azkiyah kan begitu, yang sering saya sebutin nazumannya. Wutuluk mata bandin nada mati muqli'an, wa bi'azmi dzambi tarki fi mastuqbila, wa bara'atun min kulli haqqil adami, wa lihadzal arkani far'a wa kammila. Utruk mataban, carilah pertautan, bin nadamah, dengan cara muklian, seraya melepaskan, meninggalkan dosa-dosa yang dia kerjain. Wa bi azmi dzambi tarki fi mastuqbila, dan bertekad kagak mau ngelakuin di waktu yang akan datang. Nyesel dia, enggak mau ngelakuin lagi. Itu hakullah, taubat kepada Allah. Kalau taubat kepada manusia, punya kesalahan sama manusia, ditambah satu lagi, wa bara'atun min kulli haqqil adami, dan melepaskan dari hakul adam, dari hak-hak kemanusiaan, minta maaf sama orang yang kita buat kesalahan, minta maaf sama orang tersebut. Maafin ya, Maafin. maafin jangan ya, maafin dong, maafin lah. Taubat, ya, misalnya lalai kita ini, langsung tengah malam bangun, nyesel ini kalau mau lakuin lagi, langsung dia mandi, ya kan istilahnya. Kalau mandi taubat hukumnya sunnah, mandi taubat, bukan mandi taubat juga situ dia sholat sunnah, jangan ya sholat sunnah. Sholat sunnah dia wiridan nangis kan gitu, wiridan dengan tasbih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih gitu. Nah, bininya Bang Maro kaget itu. Iya. Lah, kenapa Bang nangis-nangis? Sama geledek. Dia ngasih begitu. Iya, kenapa? Udah taubat Bang katanya. Bukan, Neng. Dia ketemu utang-utang. Supaya Bang. Yang gue taubat tuh Bang katanya. Kepikiran mau utang. Utang online, sobat. Iya, utang online. Mudah-mudahan Amin. Rabbi zidni Amin. ilma. Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan Amin. biha min Amin. wa
Amin. 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 Allahumma anfa'na bima Amin. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilali wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma'u fadlan wajudan manna la bistisabi minna bil mustafa rasuli azabi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tarfi suhbi walhamdulillahi fil badri wa tanah